Bakso dan siomay sama-sama dikenal sebagai jajanan favorit sejuta umat. Namun kalau diperhatikan, ada satu jenis makanan yang ada di bakso maupun siomay. Ya, tahu. Baik bakso maupun siomay sama-sama menggunakan tahu untuk varian isinya. Yang satu bakso tahu, yang satunya lagi siomay tahu. Lalu, apa bedanya ya? Di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Pangeran Jayakarta, ada sebuah warung bakso yang menawarkan isian bakso tahu yang berukuran besar dan sangat menggugah selera. Tuh lihat, jadi pengen gak tuh? Dalam sehari, mereka bisa membuat tahu bakso sebanyak 200 hingga 400 buah. Warung bakso ini sudah berjualan sejak tahun 2018 silam. Satu porsi bakso dijual mulai harga Rp20.000 saja. Tampaknya warung ini sukses menjaga rasa agar pelanggan tetap setia datang untuk membeli baksonya. Ya karena di sini bakso tahunya kalau saya bilang ya enak ya. Enak, ada rasanya dan itu gurih dan besar-besar dia biasanya. Pakai daging premium. Udah gitu tahunya gendut-gendut, montok-montok, kuning. Tahu bakso di sini menggunakan jenis tahu putih atau yang sering disebut tahu Cina. Memiliki tekstur halus dan agak berair, membuat gigitan pertama terasa empuk dan tidak seret di tenggorokan. Rasa tahu Cina yang gurih tidak menutupi rasa gurih khas daging bakso. Justru keduanya jadi saling melengkapi. Tahu berfungsi seperti spons, menyerap kuah dan bumbu sehingga bisa menambah cita rasa di setiap suapan. Tahu putih lembut khas Tionghoa ini memang sudah menjadi isian bakso di sini sejak awal dan turun-temurun hingga sekarang. Kalau tahu yang lain saya udah coba, itu tuh suka ada rasa asamnya. Nah kalau yang ini sejauh ini sih nggak pernah nggak pernah asam. Satu, terus tahunya lembut. Terus juga udah ada rasa asin, gurih itu udah ada. Sebelum diisi adonan, tahu harus digoreng terlebih dulu agar tak mudah hancur. Tahu memiliki tekstur yang sangat lembut saat digoreng, namun jika agak lama menggorengnya, bagian permukaannya akan mengeras dan membentuk lapisan luar yang kuat. Karena itu, digorengnya tak butuh waktu lama, asalkan warna tahu sudah berubah menjadi kuning kecoklatan dan tak ada lagi warna putih di permukaannya. Karena kalau masih berwarna putih, artinya permukaan tahu masih lembek dan inilah yang membuat tahu mudah hancur. Terlebih, tahu Cina juga memiliki kadar air yang tinggi, sehingga jika nanti langsung diisi adonan, airnya akan keluar saat dimasak dan bisa membuat isi adonan lepas loh. Tujuannya satu, mungkin lebih ke rasa ya. Kalau digoreng dulu itu supaya nggak hancur, satu. Yang kedua supaya teksturnya juga beda, karena nanti dari segi rasa juga beda. Kalau yang sebelum digoreng sama yang udah digoreng. Adonan untuk mengisi tahu bakso biasanya berasal dari adonan bakso, yaitu campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Cara ini menghemat waktu dan bahan, tapi tetap menghasilkan variasi yang berbeda dalam satu mangkuk bakso. Namun, adonan untuk mengisi tahu, teksturnya dibuat lebih encer atau tidak sepadat adonan untuk bola-bola bakso. Alasannya agar adonan bisa lebih meresap ke dalam rongga-rongga tahu. Untuk supaya lebih mudah ngeratainnya. Jadi kalau misalkan terlalu kental, dia kayak susah loh diginiinnya, harus pakai tenaga. Nah, ketika mengisi tahu dengan adonan pun harus ekstra hati-hati. Karena meski sudah digoreng, tekstur dalam tahu tetap lembut. Jadi tidak disarankan untuk mengisi secara berlebihan agar bagian dalam tahu tidak berantakan. Selain itu, adonan yang terlalu tebal atau terlalu padat di dalam tahu dikhawatirkan membuat bagian tengahnya sulit matang sempurna. Ini juga mencegah adonan agar tidak keluar saat nantinya dimasak. Paling pecah doang tahunya. Biasanya karena terlalu padat, rebusnya, terus ngangkatnya tuh terlalu kasar. Ini kan tahunya lembut, jadi harus lembut juga diangkatnya. Maksimal sih kita nggak pakai ini ya, nggak pakai timbangan, kita kira-kira aja sih.
Tahu yang sudah diisi adonan bakso ternyata tidak direbus dalam kuah bakso yang sudah berbumbu, tapi hanya dengan air biasa saja. Merebusnya cukup lama, makan waktu sampai 40 menit untuk mematangkan adonan baksonya. Tips merebus tahu bakso agar hasilnya sempurna, yakni menggunakan api kecil. Ya, jangan terlalu besar. Api kecil aja, biar nggak pecah-pecah. Nggak terkelupas dari kulitnya, dari tahu. Dagingnya itu nggak terkelupas. Tahu yang sudah matang akan muncul di permukaan dan membuat air rebusannya jadi berminyak. Inilah alasannya mengapa tahu bakso tidak direbus dengan kuah bakso, melainkan air biasa. Bisa-bisa rusak kuah baksonya jika digunakan untuk merebus tahu bakso, baik dari rasa, tekstur, maupun aroma kuah baksonya. Nggak bisa, nggak bisa dipakai, itu dibuang. Lain dengan rebusan bakso tuh. Kalau rebusan bakso kita pakai, kalau rebusan tahu kita buang. Minyak begitu rasanya beda. Udah beda rasanya, kualitasnya udah turun. Tak hanya bakso, dalam semangkuk siomay juga ada varian siomay tahu yang kerap jadi favorit pecinta siomay. Seperti warung siomay khas Bandung di Tebet, Jakarta Selatan yang selalu ludes berjualan dari pukul 5 sore hingga 8 malam ini. Mereka bahkan menggunakan 2 jenis tahu berbeda, yakni tahu putih dan tahu coklat. Tahu ini nih, tahu goreng ini kebanyakan makan sih banyak anak muda, kadang-kadang minta banyakan, bang tahu coklat kebanyakan tuh, kalau orang-orang tua jarang yang minta gini, mintanya tahu putih. Iya, umum juga kebanyakan yang ini tahu putih sih. Kalau kayak pesanan kayak bok apa-apaan, ada yang minta tahu coklat kayak gini nih, tahu coklat kayak gini nih. Tapi kebanyakan umumnya pakai tahu putih. Tahu yang digunakan bukan tahu Cina, tapi tahu khas Bandung yang berwarna putih agar cocok dengan ciri khas siomay yang dijual, yaitu siomay khas Bandung. Tahu Bandung biasanya digunakan penjual yang ingin menghasilkan siomay tahu yang lebih lembut. Sedangkan tahu coklat segitiga, teksturnya lebih padat dan berpori di dalam. Karakter tahu ini lebih kuat dan memiliki aroma khas hasil gorengan. Di daerah Bandung dan sekitarnya, siomay berkembang dari budaya Tionghoa yang dimodifikasi. Banyak yang menggunakan tahu goreng untuk meniru tekstur olahan khas Tionghoa, yaitu yong tofu. Sementara versi rumahannya lebih sering menggunakan tahu putih karena lebih praktis tanpa harus digoreng terlebih dulu. Kalau ini ngikutin alur tahu, nih kayak seperti ini nih. Nih tahunya kan ini rada kecil nih, dari sana rada kecil. Kita berarti nyusun adonannya tuh harus rada banyak kan. Megang adonan tuh harus rada banyak nih. Kalau tahunya adonannya dimasukinnya rada banyak, jadi seimbang sama tuh sama yang di ini. Kalau ini kan rada besar tahunya, tuh rada besar. Kalau rada besar kita tuh ambil aja selihatnya nih, dimasukin. Jadi ngikutin sama biar sama semua adonan. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede. Jika isian tahu pada tahu bakso menggunakan adonan daging sapi, kalau di sini tentu menyesuaikan dengan adonan siomay, yaitu menggunakan daging ikan. Ujang memilih menggunakan ikan tenggiri untuk membuat siomay dagangannya karena tekstur ikan tenggiri kenyal serta berminyak. Sama seperti adonan isian bakso tahu yang dibuat lebih encer dari adonan baksonya, di sini adonan isian siomay tahu juga lebih encer daripada adonan siomay agar bisa menempel sempurna pada tahu. Kalau terlalu kental, adonan tidak menempel pada tahu dan akan lepas ketika dimasak. Cara mengisi tahu dengan adonan pun harus teliti. Satu, karena tahunya nggak kuat, pecah. Terlalu nih, kalau motongnya kita misalnya, motongnya kalau yang bagus kan motongnya begini nih. Nggak terlalu putus. Karena kadang-kadang anak kalau yang baru motongnya gini tuh langsung pecah diginiin. Kalau ini pasti nempel, tapi kalau misalnya kalau ditaruh kan perlu proses pengukusan. Ditumpahin ke nampan, kayak nampan dibalikin dari gini kan, dibalikin ke nampan tuh pecah, lepas. Kalau bakso tahu direbus, siomay tahu dikukus selama 15 menit menggunakan kelakat dari bambu. Alat kukusan tradisional ini memiliki celah kecil yang membuat uap air bisa naik dan menyebar secara merata. Selain memberikan aroma khas bambu yang alami, tahu isi pun tidak akan lengket ketika dikukus karena serat bambu yang sifatnya menyerap sedikit air dan minyak alami dari makanan. Nih
kalau tahu udah kelihatan matang kayak somai sama nih, somainya kan kelihatan nih. Rada kuning. Tadi kan adonan berbentuk adonan putih. Ini udah kuning nih, udah kelihatan nih. Udah keluar minyak-minyaknya tuh. Tahu memang mudah menyerap bumbu sehingga membuatnya lezat saat dimasak dengan beragam cara. Termasuk dijadikan varian berbagai olahan masakan seperti bakso dan siomay. Maka tak heran sebagian besar orang Indonesia sangat suka tahu karena harganya yang terjangkau, praktis, dan serbaguna dalam berbagai olahan.